Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta buku harian seorang istri. Gusti ketemu lagi sama si tampan ini. Ya, tidak lain tidak bukan Kang Usro dong. Ya jelas, karena ketampanan Kang Usro sudah tersertifikasi halal. Oke, thank you. Sebelum kita ngerumpi, Kang Usro ingetin lagi, jika belum berlangganan silahkan klik tombol subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info menarik tentang buku harian seorang istri dari Kang Usro. Oke pemirsa, adegan dimulai dari Pasya dan Nyi Ratu yang membahas pernikahan Pasya dengan Friska yang akan dipercepat. Tapi Pasya ragu, namun Nyi Ratu memaksa. Pasya tak bisa apa-apa, hanya mengikuti kemauan dari Nyi Ratu supaya Nyi Ratu nampak senang. Si Friska hanya diam dan berkata di dalam hatinya, yes. Cerita berganti ke rumah sakit, gak tahu kapan berangkatnya. Tiba-tiba Pasya, Nyi Ratu, dan si Friska udah ada aja di rumah sakit dan udah melakukan tes. Tes tersebut adalah tes urin bertujuan untuk mengecek kesehatan hormon. Hasil tes tersebut menyampaikan bahwa Pasya sehat, namun lain hal dengan si Friska. Si Friska divonis tidak bisa mempunyai keturunan atau mandul. Setelah mendengar hasil lab, akhirnya Nyi Ratu memutuskan untuk menunda pernikahan Pasya dengan Friska. Yes, itu yang ku mau. Lanjut pada Dewa dan Nana di Junior Garden. Ini yang ku suka, di mana Nana dan Dewa sedang bermesra-mesraan, tapi selalu datang pengganggu ini satu. Siapa lagi kalau bukan si Boboho Pajar? Entah apalah maksudnya selalu jadi pengganggu ini. Lalu si Pajar meminta si Nana untuk membacakan buku harian mantan istrinya tersebut. Setelah dibacakan oleh Nana, lalu si Pajar pun sedih, teringat masa lalunya, masa lalu bersama istrinya bonceng-boncengan naik motor, dan teringat di saat anaknya sakit. Dikutip dari cerita-cerita yang ada di buku harian mantan istrinya tersebut, nampaknya rumah tangga antara si Pajar dan mantan istrinya sangatlah kacau. Kalau dilihat-lihat, sepertinya Pajar ini adalah orang baik. Dilihat dari ketika dia mengurus anaknya sendiri tanpa istrinya. Ketika anaknya sakit, istrinya malah asik-asik ajib-ajib di bar. Intinya, Pajar dan mantan istrinya kurang saling mengerti, ucap dari Nana. Si Pajar mengatakan bahwa si Pajar kehilangan mantan istrinya dan anaknya karena kemiskinan. Lalu si Nana menasehati si Boboho Pajar bahwa cinta tidak bisa dibeli dengan uang. Dewa pun cemburu melihat si Nana peduli dengan si Pajar. Gusti. Tiba-tiba Tony dan komplotannya datang menyerang si Dewa, namun dihadang oleh si Maman. Si Maman berantem duluan. Dewa pun turun tangan buat hajar tuh geng si Tony. Akhirnya si Pajar ikutan buat nolong si Dewa. Tangannya kena pukul sehingga berdarah. Geng si Tony pun kalah, lari begitu saja. Entah kenapa ini orang datang tak diundang, pulang pun tergesa-gesa. Setelah pertarungan selesai, Nana mengobati Pajar dengan mengucapkan kata yang sama dengan si Pajar. Tapi Dewa cemburu, padahal kata-kata itu berasal dari mendiang ayah mereka. Ya, wajar saja, ayah mereka itu kan sama. Saking cemburunya, akhirnya Dewa menggantikan Nana untuk mengobati si Pajar. Ya baguslah begitu Dewa. Aku setuju sekali. Pemirsa, semakin hari semakin banyak saja rintangan antara Dewa dan Nana. Entah itu dari si Boboho Pajar, entah itu dari si Alia dan si Kevin. Semua sama, tujuan mereka adalah menghancurkan Dewa dan Nana. Apakah mereka akan tetap bertahan? Ya kita doakan saja. Nantikan di episode-episode selanjutnya sampai mereka bahagia. Kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.